yang pertama ada pengertian primal simplex. Metode primal simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear dengan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif, biasanya berupa keuntungan atau biaya, di bawah sejumlah kendala atau constraints linear. Selanjutnya ada komponen dalam metode primal simplex. Yang pertama ada tentukan poin, yang kedua ada fungsi kendala, yang ketiga ada fungsi tujuan, yang keempat ada penyelesaian, dan yang terakhir ada interpretasi. Selanjutnya di sini ada contoh soal. PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol, menggunakan benang sutra, benang wol, dan waktu pengerjaan. Setiap kain sutra membutuhkan 5 gulung benang sutra, 2 gulung benang wol dengan 4 jam pengerjaan. Setiap kain wol membutuhkan 2 gulung benang sutra, 3 gulung benang wol, dan 2 jam pengerjaan. Tersedia 60 kg unit benang sutra, 30 kg unit benang wol, dan 40 jam pengerjaan. Selanjutnya di sini ada tahap penyelesaian. Variabel benang sutra disebut dengan variabel X1, benang wol X2, fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2, dan fungsi kendalinya 5X1 ditambah 2X2 maksimal 60, 2X1 ditambah 3X2 maksimal 30, 3X1 ditambah 2X2 maksimal 40, X1, X2 minimal 0. Selanjutnya ada bentuk standar. Maksimal Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2 ditambah variabel baru yaitu 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Maksimal Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2 menjadi minus 40X1 ditambah minus 30X2 ditambah Z sama dengan 0. Kendalanya yaitu 5X1 ditambah 2X2 ditambah variabel baru yaitu S1 sama dengan 130, 2X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 120, 4X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 40. Baik, menentukan angka kunci dengan melihat negatif tertinggi. Yang pertama variabel dasar Z. Pada tabel Z, pada Z 1, X1 min 40, X2 min 30, S1 0, S2 nya 0, S3 nya 0, nilai kanannya 0. Kemudian pada S1 Z nya 0, X1 nya 5, X2 nya 2, S1 nya 1, S2 nya 0, S3 nya 0, nilai kanannya 130. Lalu pada S2 Z nya 0, X1 nya 2, X2 nya 3, S1 nya 0, S2 nya 1, S3 nya 0, nilai kanannya 120. Kemudian pada S3 Z nya 0, X1 nya 4, X2 nya 2, S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 1, nilai kanannya 40. Maka kolom kuncinya adalah 40 karena dia merupakan angka tertinggi negatif. Baik, sekarang menentukan kolom kunci dengan membagi nilai kanan dengan X1. Ialah variabel dasar Z pada tabel Z 1, X1 min 40, X2 min 30, S1 0, S2 0, S3 0, nilai kanan 0, baris kunci 0. Karena kenapa 0? Min 0 dibagi min 40 hasilnya 0. Lalu pada S1 Z nya 0, X1 nya 5, X2 nya 2, S1 nya 1, S2 nya 0, S3 nya 0, nilai kanannya 130. Maka nilai kanan 130 dibagi 5 hasilnya 26. Pada S2 Z nya 0, X1 nya 2, X2 nya 3, S1 nya 0, S2 nya 1, S3 nya 0, nilai kanannya 120. Maka 120 dibagi 2, 60. Pada S3 Z nya 0, X1 nya 4, X2 nya 2, S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 1, nilai kanannya 40. 40 dibagi 4 hasilnya 10. Mengapa 4
diberi tanda biru karena merupakan angka terkecil dari semua baris kunci. Maka ditetapkanlah ini angka kunci dan ini baris kunci dan ini X1 ini kolom kunci. Baik, sekarang mencari baris kunci. Membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Nilai paling kecil adalah 10. Mencari baris kunci membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Nilai paling kecil adalah 10. Pada S3, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, nilai kanannya 40. Setelah kita ketahui angka kuncinya adalah 4, maka 0 dibagi 4, 0, 4 dibagi 4, 1, 2 dibagi 4, 0,5, 0 bagi 4, 0, 0 bagi 4, 0, 1 bagi 4, 0,25, dan 40 dibagi 4 adalah 10. S3 karena 4 ada di S3, maka dimulai dari S3 pengerjaannya. Baik, di sini ada menentukan baris baru dari baris kunci. Nilai lama dikurangi angka kunci dikali nilai baris kunci baru. Di sini ada S2 baru. Ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan NK atau nilai kanan. Di S1 ini ada 0, 0, 0, di X1 ada 2, 2, 0, di X2 ini ada 3, 1, 2, di S1 ada 0, 0, 0, di S2 ada 1, 0, 1, di S3 ada 0, 0,5, min 0,5, dan nilai kanan 120, 20, dan 100. Hasil yang dikuningin ini dapat dari formulasi ini, di mana S baru yang ini dikurang dengan S3 yang sebelumnya. Lalu di sini ada S1 yang baru, ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai kanan. Z-nya itu ada 0, 0, 0, X1 ada 5, 5, 0, X2 ada 2, 2,5, dan min 0,5, S1 ada 1, 0, 0, S2 ada 0, 0, 0, S3 ada 0, 1,25, dan min 1,25, dan ada nilai kanannya 130, 50, dan 80. Sama seperti yang sebelumnya, yang dikuningin ini dapat dari S1 yang baru dikurangi S3 yang di slide sebelumnya. Lalu di sini ada Z baru, ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, nilai kanan. Di Z ini ada 1, 0, 1, di X1 ada min 40, dan 0, di X2 ada min 30, 20, 10. Di S1 ada 0, 0, 0, di S2 ada 0, 0, 0, di S3 ada 0, 10, 20, di nilai kanan ada 0, 400, dan 40. Hasil yang dari kuning ini, hasil dari Z baru yang ini dikurang dengan S3 yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari kolom kunci dan nilai kunci X2. Tabel ini merupakan tabel hasil akhir dari X1. Variabel dasar Z-nya 1, S1-nya 0, X2-nya minus 10, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 20, nilai kanannya 400. Variabel dasar S1, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya minus 0,5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya minus 1,25, nilai kanannya 100. Variabel dasar S2, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya minus 0,5, nilai kanannya 80. Variabel dasar S3, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0,5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0,25, nilai kanannya 10. Nilai kunci adalah 2 karena berada di antara baris dan kolom. Selanjutnya kita mencari kolom kunci dan nilai kunci X2 pada X2. Z-nya 0 bagi 2, 0, X1-nya 0 bagi 2, 0, X2 2 bagi 2, 1, S1 0 bagi 2, 0, S2 1 bagi 2, 0,5, S3 minus 0,5 bagi 2, minus 0,25, nilai kanannya 80, nilai
harus cari S1 baru. Yang ini pada baris pertama merupakan S1 yang lama. Di sini ada Z dari S1 lama yaitu 0, X1-nya 0, X2-nya minus 0,5, S1-nya 0, X2-nya 0, S3-nya minus 1,25. Kemudian nilai kanannya adalah 100. Kemudian pada baris kedua ini merupakan formulasi Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya minus 0,5, S1-nya 0, X2-nya minus 0,25, S3-nya 0,125, nilai kanannya 20. Kemudian ini nilai hasil dari S1 yang baru dari X1 Z 0 dikurangi 0, 0, X1 0 dikurangi 0, 0, X2-nya minus 0,5 dikurangi minus 0,5 yaitu 0, S1-nya 0 dikurangi 0 hasilnya 0, S2-nya 0 dikurangi minus 0,25 yaitu minus 0,25. Kemudian S3-nya minus 1,25 dikurangi 0,125 hasilnya 1,125. Kemudian nilai kanannya 100 dikurangi 20 yaitu 80. Ini merupakan formulasinya. Kemudian kita akan cari Z barunya, yaitu yang baris pertama yaitu Z yang lama. Yang pertama ada Z 1, X1-nya 0, X2-nya minus 10, S1-nya 0, X2-nya 0, S3-nya 20. Kemudian nilai kanannya 400. Baris kedua yaitu formulasinya Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 10, S1-nya 0, S2-nya minus 5, S3-nya 2,5, kemudian nilai kanannya minus 400. Nah, yang unik ini yaitu hasil dari baris pertama yaitu Z lama dikurangi formulasinya. Z-nya 1 dikurangi 0 hasilnya 1, X1-nya 0 dikurangi 0, 0, X2-nya minus 10 dikurangi 10 hasilnya 0, S1-nya 0 dikurangi 0, 0, S2-nya 0 dikurangi minus 5 hasilnya minus 5, S3 20 dikurangi 2,5 hasilnya 17,5, kemudian 400 dikurangi minus 400 yaitu 800. Ini merupakan formulasinya. Ini merupakan hasil kolom kunci dan nilai kunci S1 dan S2. Kemudian ada variabel dasar Z. Z1-nya 1, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya minus 5, S3-nya 17,5, nilai kanannya 800. Kemudian ada S1, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya minus 5, S3-nya 1,125, kemudian nilai kanannya 80. Kemudian ada X2, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0,5, S3-nya minus 0,25, kemudian nilai kanannya 40. Kemudian ada X1-nya, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya minus 0,25, S3-nya minus 0,25, kemudian nilai kanannya 30. Lalu di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya X1 memiliki 30 banyak kain sutra, X2 memiliki 40 banyak kain wol, S1 memiliki 80 benang sutra dan wol atau kendala 1 yang berlebih, Z-nya memiliki laba sebanyak 800. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.